Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang bab 2, yaitu mendalami iman kepada kitab-kitab Allah. Pada bab ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, arti iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, isi pokok kitab-kitab Allah. Yang ketiga, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Dan yang kelima, hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf. Adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf adalah sebagai berikut. 1. Nabi Adam alaihi salam. 2. Nabi Syed alaihi salam. 3. Nabi Idris alaihi salam. 4. Nabi Ibrahim alaihi salam. 5. Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya yaitu tentang isi-isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut. A. Akidah, mengesahkan Allah. B. Syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. C. Akhlak, cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada sesama. D. Janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. E. Kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Mari kita bedah satu persatu. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 Commandments atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihi salam, yaitu sebagai berikut. 1. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Larangan yang menyembah patung dan berhala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diserupai dengan makhluk. 3. Larangan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi yang berdusta. 10. Larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Kitab yang selanjutnya yaitu Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud alaihi salam mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan puji-pujian. Kitab berikutnya adalah Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil di dalamnya berisi tentang ajaran sebagai berikut. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3.
menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjalankan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang berikutnya yaitu Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun isi pokok kitab Al-Quran yaitu 1. Berisi akidah atau keimanan. 2. Berisi ibadah dan muamalah atau hablu minallah hablu minanas. 3. Berisi syariah atau hukum. 4. Berisi akhlak yaitu budi pekerti. 5. Berisi tarikh atau sejarah. Dan yang keenam berisi dasar-dasar ilmu pengetahuan. Setelah kita tadi mempelajari tentang isi-isi pokok dari masing-masing kitab, maka selanjutnya kita akan belajar tentang cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni dengan meyakini dengan sepenuh hati. Yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membenarkan terhadap adanya kitab. Membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup, artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Materi berikutnya yaitu tentang menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Bagaimana sih caranya? Mencintai Al-Quran. Tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri generasi yang cinta Al-Quran yaitu A. Memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. B. Senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai yakni Al-Quran. C. Dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. D. Menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. E. Rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Baik, kita beranjak ke materi yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Setelah mengetahui isi kandungan dari kitab-kitab Allah, cara berimannya, dan bagaimana menjadi generasi yang mencintai Al-Quran, sekarang kita akan beranjak ke hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmahnya yaitu pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya
dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. 2. Mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, yaitu yang ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Anak-anakku sekalian, materi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.